Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung di video pembelajaran di channel Ahmad Ferdian. Nah, untuk kesempatan kali ini, izinkan saya menjelaskan materi mengenai listrik dinamis yang akan fokuskan ke rangkaian hambatan seri. Oke, dalam kehidupan sehari-hari kita pasti akan sering menemui alat elektronik, ya. Nah, di dalam alat elektronik tersebut itu disusun atas beberapa komponen listrik yang saling berhubungan satu sama yang lain. Nah, penyusunan komponen tersebut itu salah satunya ada yang disusun secara seri. Nah, misalkan kita diberikan dua buah lampu, kemudian ada sumber tegangan baterai, lalu seutas kabel dan saklar. Nah, kira-kira bagaimana cara kita agar lampu tersebut dapat menyala, ya, secara bersamaan. Nah, kemudian jika lampu tersebut nyala secara bersamaan, apakah nyala lampunya akan sama atau berbeda? Nah, jika berbeda, kira-kira apa yang menyebabkan hal tersebut terjadi? Lalu ketika lampu yang satu mati, apakah lampu yang lainnya akan tetap hidup atau dia akan ikut mati juga? Nah, untuk lebih mempelajari materi tentang rangkaian hambatan seri ini, ya, kita akan nanti diberikan sebuah simulasi percobaan. Pertama-tama kita bahas mengenai rangkaian seri itu sendiri. Nah, rangkaian seri itu sendiri ialah rangkaian yang disusun secara berurutan atau satu garis, mau komponen apapun itu, ya. Dalam hal ini adalah hambatan ya, atau misalkan bisa juga kita gunakan sebuah lampu. Nah, jadi rangkaian hambatan ini atau bisa dibilang juga sebagai resistor yang umumnya dia akan disusun secara berurutan dalam satu garis, maka disebut sebagai seri. Nah, rangkaian hambatan seri itu pasti dihubungkan ke sumber tegangan. Nah, catatannya yaitu besar kuat arus nanti di setiap titik hambatan tersebut itu nilainya akan sama, ya. Nah, jika salah satu dari hambatan terputus, maka arus listrik pada rangkaian tersebut akan mengalami pemutusan juga, ya. Jadi tidak akan ada arus yang mengalir pada rangkaian tersebut. Dalam kesempatan kali ini kita akan melakukan simulasi untuk percobaan dengan tujuan menyelidiki arus, tegangan, serta hambatan pada rangkaian seri. Untuk alat yang digunakan dalam simulasi ini yaitu ada sumber tegangan, ya, di sini baterai, kemudian kabel, lalu hambatan nanti yang kita gunakan memiliki nilai 50 ohm dan 100 ohm, lalu saklar, kemudian alat ukur arus yaitu ampere meter, dan alat ukur tegangan yaitu voltmeter. Nah, untuk simulasi kali ini nanti kita awali dengan tahap persiapan, setelah itu dilanjutkan ke tahap langkah percobaan. Nah, untuk tahap persiapan kita siapkan alat dan bahan yang diperlukan terlebih dahulu.
Tadi ada sumber tegangan, baterai, kemudian kabel, ya, beberapa kabel yang kita butuhkan. Nah, kira cukup. Kemudian hambatannya dua hambatan, yang satu bernilai 50, yang satu lagi 100. 50 ohm, kemudian yang satu 100. Setelah itu saklar, ya, dan ampere meter. Lalu untuk tegangan voltmeter. Nah, yang kita lakukan selanjutnya, buatlah rangkaian seri dengan menghubungkan sumber tegangan, ya, sumber tegangan, kemudian saklar, ya, saklar, lalu hambatan 50 ohm, hambatan 50 ohm, hambatan 100 ohm, hambatan 100 ohm, dan kabel penghubung. Jadi untuk menghubungkan semuanya kita gunakan kabel penghubung. Sumber tegangan ke saklar, dari saklar ke hambatan pertama, kemudian dari hambatan pertama ke hambatan kedua, lalu dari hambatan kedua ke sumber tegangan. Sepertinya sudah, ya, sudah selesai untuk persiapannya, rangkaian seri untuk hambatan, ya, dihubungkan secara seri dengan sumber tegangan. Selanjutnya, tahap selanjutnya itu kita melakukan atau laksanakan sesuai langkah percobaan, ya. Langkah percobaannya, yang pertama, pasang ampere meter pada posisi sebelum hambatan pertama, yaitu 50 ohm. Jadi ampere meternya kita simpan di sebelum ini, ya, sebelum hambatan pertama. Oke. Sudah dipasang, selanjutnya langkah kedua itu tutup saklar, lalu baca nilai kuat arus listrik yang ditunjukkan ampere meter, kemudian catat hasilnya sebagai IA, ya. Oke, tutup saklarnya sudah, kita mati. Ada di layar panah yang bergerak, ya, dari kutub positif ke kutub negatif. Ini merupakan arah arus listrik yang mengalir. Ini yang ditunjukkan oleh ampere meter yaitu 0,06. Nah, kita tulis terlebih dahulu 0,06. Oke. Langkah ketiga, buka saklar, pindahkan ampere meter pada
posisi di antara hambatan 1 yang 50 ohm dan hambatan 2 100 ohm. Jadi di antara kedua hambatan. Kita buka, kemudian pindahkan ampere meter. Oke. Di antara hambatan 50 ohm dan 100 ohm. Nah, langkah keempat, tutup saklar, kemudian baca nilai kuat arus listrik yang ditunjukkan pada ampere meter, lalu catat hasilnya sebagai IB. Tutup saklar. Ternyata arus yang mengalirnya di antara hambatan yaitu 0,06. Kita catat kembali. Langkah selanjutnya, langkah kelima, buka saklar. Nah, kemudian pindahkan ampere meter pada posisi setelah hambatan 2 atau hambatan 100 ohm ya. Kita buka, kemudian kita pindahkan ampere meter setelah hambatan ya. Oke. Ya sudah, berarti kita lanjut ke langkah ke-6. Tutup saklar, kemudian baca nilai kuat arus listrik yang ditunjukkan ampere meter, lalu catat hasilnya sebagai IC. Tutup. Nah, ternyata arus yang mengalirnya itu 0,06 ya ampere. Catat. Nah, kita sudah buka saklar ya. Langkah selanjutnya langkah ke-6, kemudian langkah ke-7 ya, langkah ke-7. Nah, selanjutnya langkah ke-7, buka saklar, ubah rangkaian dengan mencopot ampere meter ya. Buka, kemudian kita copot ampere meter. Nah, langkah ke-8, pasanglah voltmeter pada posisi hambatan 1 secara paralel. Kita hubungkan dulu kabelnya. Tegangan kita secara paralel berarti ya. Secara paralel kita hubungkan pada hambatan pertama. Nah, setelah itu langkah ke-9, tutup saklar, baca nilai tegangan yang ditunjukkan voltmeter, kemudian catat hasilnya sebagai VA ya. Kita tercatat tegangannya yaitu 3 volt. Nah, setelah itu buka saklar ya. Langkah ke-10, pindahkan voltmeter pada posisi hambatan kedua atau 100 ohm secara paralel. Kita buka, kita hubungkan. Oke. Lalu sudah selesai, kita pindahkan posisinya. Langkah ke-11, kita tutup saklar, kemudian kita baca nilai tegangan yang ditunjukkan voltmeter.
catat hasilnya sebagai VB ya. Catat hasilnya nanti tegangannya sebagai VB. Oke, saya catat VB-nya itu adalah 6 volt. Oke, sudah. Langkah ke-12, buka saklar, pindahkan voltmeter pada posisi hambatan 50 ohm dan hambatan 100 ohm secara paralel. Oke, kita buka, kemudian kita pindahkan voltmeter posisi ini ya, untuk hambatan 50 ohm dan 100 ohm. Kemudian langkah ke-13, tutup saklar, baca nilai tegangan yang ditunjukkan voltmeter ya. Kemudian catat hasilnya sebagai VC. Nah, menunjukkan 9 volt VC-nya. VC-nya 9 volt. Hasil pengukuran kuat arus listrik dan tegangan bisa kita salin atau catat ke dalam tabel. Nah, setelah sama-sama kita menyaksikan simulasi ya terhadap percobaan menyelidiki arus, tegangan, dan hambatan pada rangkaian seri. Nah, data yang kita peroleh kita dapat memasukkan ke dalam sebuah tabel ya, yaitu tabel kuat arus listrik dan tegangan pada rangkaian hambatan seri. Nah, hambatan tadi yang kita gunakan ada 2 buah, 50 ohm dan 100 ohm. Kemudian ada pengukurannya ya, untuk tegangan dan arus listrik itu untuk kedua hambatan, yaitu 50 dan 100 ohm ya. Nah, kuat arus listrik yang mengalir pada hambatan 50 ohm itu sebesar 0,06 ya, hambatan pada 100 ohm 0,06, kemudian kuat arus listrik pada hambatan 50 dan 100 ya yang digabung 0,06. Nah, kemudian ternyata tegangan di setiap hambatannya berbeda ya. Untuk hambatan 50 ohm itu menunjukkan tegangan sebesar 3 volt. Sedangkan untuk yang 100 6 volt ya. Kemudian untuk gabungan hambatan antara 50 dengan 100 yang kita dapatkan adalah 9 volt yang ditunjukkan oleh voltmeter. Dari data ini hasil simulasi ada beberapa yang kita dapatkan bahwa nilai hambatan pengganti itu sama dengan jumlah tiap hambatan yang terdapat pada sebuah rangkaian ya. Jadi hambatan penggantinya itu akan sama dengan jumlah tiap hambatan pada sebuah rangkaian ya. Contoh misalkan tadi kita menggabungkan antara 50 dan 100, berarti kan hambatan penggantinya adalah 150. Itu didapatkan dengan menambahkan 50 ditambah dengan 100 ohm, sehingga nanti untuk rangkaian seri pada hambatan berlaku hambatan pertama ditambahkan hambatan kedua, itu sebagai hambatan pengganti. Nah, lalu bagaimana untuk kuat arus listrik yang mengalir pada tiap hambatan itu akan bernilai sama ya. Bisa kita lihat juga dalam tabel tiap kuat arus listrik yang mengalir pada hambatan 50, 100 ataupun 150 ya, itu bernilai sama. Sehingga nilai hambatan tersebut sama juga dengan nilai hambatan pengganti ya.
Kayak 50, 100 itu gabungannya 50 dan 100, 150 ya. Sebut penggantinya. Itu pasti akan sama. Ya. Atau bisa disebut juga sebagai kuat arus total pada rangkaian. Nah, ini berlaku arus seri sama dengan arus pada hambatan pertama itu akan sama dengan arus pada hambatan kedua. Nah, sedangkan untuk tegangan ya yang terdapat pada hambatan pengganti itu akan sama dengan jumlah seluruh tegangan pada masing-masing hambatan. Jika kita lihat pada tabel, itu gabungan antara 50 dan 100, ya 150, itu kita dapatkan tegangan sebesar 9 volt. Nah, 9 volt itu merupakan gabungan ya atau jumlah seluruh tegangan pada masing-masing hambatan. Seperti hambatan 50 ohm, dia kan 3 volt. Kemudian hambatan 100 ohm, dia menunjukkan tegangan 6 volt. Jadi kalau jumlahnya 3 ditambah 6 menjadi 9. Jadi untuk tegangan berlaku tegangan pengganti untuk seri itu jumlahnya sama dengan jumlah seluruh tegangan pada masing-masing hambatan. Jadi tegangan pada hambatan 1 ditambah tegangan pada hambatan kedua. Nah, adapun dari data tersebut kita juga bisa menyimpulkan ya atau bahwa fungsi rangkaian hambatan seri itu pasti memperbesar hambatan dan membagi tegangan. Jadi hambatannya akan memperbesar ya, karena digabung tadi hambatannya. Kemudian akan membagi tegangan, dibagi ke setiap hambatan tegangan tersebut. Kemudian hambatan yang disusun secara seri itu akan mempunyai hambatan pengganti yang lebih besar dan akan membagi tegangan pada setiap hambatannya. Oke, nah, mudah-mudahan apa yang sudah kita pelajari bersama-sama ya dengan simulasi dapat menambah pemahaman kita semua mengenai rangkaian hambatan seri dan yang berlaku pada hambatan seri ini seperti apa aja untuk arus, tegangan, dan hambatan. Ya, itu saja yang bisa saya bagikan, ya, jelaskan. Terima kasih atas perhatian. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.